Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fatur Rahman di channel YouTube FVF Tutorial. Oke, di sini saya akan memberikan deskripsi dulu ya sebelum membacakan berita dari Sindo News. Jadi perlu kita ketahui bahwa Indonesia sudah dalam tahap kritis ya, alias darurat pinjol ya, pinjaman online. Nah ini sudah terbukti ya, di bulan Januari saja di tahun 2025 ada 146,5 juta orang Indonesia yang memakai pinjol. Ini luar biasa ya. 146,5 juta. Nah, kalian bayangkan ya, kenapa sih banyak orang Indonesia yang menggunakan layanan pinjol ini ya? Ya karena OJK sudah memberikan legalitas kepada 97 layanan pinjol ya. Itu yang legal. Belum lagi yang ilegal. Itu lebih dari ribuan aplikasi ya. Sehingga orang dengan mudah bisa mengakses, mengambil uang dari sana, dan dia tidak memikirkan tentang bunga atau gimana kalau galbay. Nah, itu luar biasa ya. Nah, di sini selain saya memberikan gambaran, yang kedua akan membacakan informasi, dan sekaligus yang terakhir ya, saya akan berikan suatu renungan ya. Oke, kita langsung aja ke tahap yang pembacaan berita ya, informasi. Nah, di sini dari data kinerja layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi LPBBTI mencatat bahwa ada 146,5 juta orang yang melakukan pinjaman melalui aplikasi pinjaman daring, Pindar atau pinjol ya. Nah, ini bisa tumbuh 20% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya ya. Nah, di sini dijelaskan menurut Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama, nah Encik S. Jafar ya, Encik S. Jafar mengungkapkan bahwa industri sepanjang Januari 2025 berhasil menyalurkan pinjaman 27,86 triliun ya, dengan outstanding serupa sebesar 78,5 triliun. Nah, pertumbuhan ini diikuti dengan perbaikan tingkat resiko kredit macet agregat ya, atau TWP 90 di platform Pindar. Nah, per Januari 2025, TWP 90 di Pindar berhasil ditekan di level 2,52%. Jadi ada penekanan untuk kredit macet ya. Nah, ini membaik dari pencapaian di Desember 2024 sebesar 2,60% ya, ungkap Encik dalam pernyataan resminya. Nah, Encik menambahkan seiring dengan peningkatan jumlah peminjam, AFPI terus mendorong tingkat literasi dan edukasi keuangan masyarakat ya. Nah, komitmen ini terlihat dari sejumlah rencana kegiatan literasi dan edukasi dengan menyasar berbagai elemen masyarakat, mulai dari UMKM dan komunitas sivitas akademika, serta media massa ya. Nah, literasi dan edukasi adalah kunci untuk membantu masyarakat agar tidak terjebak oleh platform ilegal yang merugikan dan membantu pemerintah memperluas literasi dan inklusi keuangan nasional. Nah, upaya edukasi yang terus dilakukan sejalan dengan arahan dan dukungan dari regulator. Nah, kami meyakini bahwa edukasi dan inovasi yang berkelanjutan
industri ini bisa terus berkontribusi positif terhadap ekonomi digital Indonesia lewat kemudahan akses pada layanan keuangan. Oke, kita langsung aja to the point, kesimpulan dan renungan ya. Jadi di sini tetap ya, OJK memandang bahwa pinjaman online yang terutama 97 pinjol ini yang sudah ada legalitasnya oleh OJK, itu tetap menurut OJK sangat berperan penting ya dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, bagi saya beropini bahwa justru dengan adanya pinjol, baik legal maupun ilegal, itu menghambat perekonomian Indonesia. Kenapa? Kan Allah sudah berjanji bahwa yang namanya riba itu adalah haram ya. Nah, makanya ketika Allah sudah menentukan bahwa ini adalah haram, maka dengan dalih apapun, dengan komitmen gimana pun ya, dengan aturan apapun, tetap tidak bisa berkembang ya, seperti itu. Nah, makanya gimana solusinya? Ya solusinya pemerintah harus memberdayakan yang namanya perbankan syariah. Atau kalau bisa mendirikan suatu badan baitul mal ya. Nah, nanti orang-orang yang tidak mampu secara finansial dibantu oleh negara, diberikan pinjaman tanpa agunan, tanpa bunga, tanpa denda ya. Tapi diberikan kelonggaran batas waktu dan orang tersebut harus ada komitmen untuk membayar ya, seperti itu. Nah, ketika ada kendala dalam proses pembayaran, maka pemerintah juga di sini harus tegas, tidak boleh diberikan pinjaman kembali, seperti itu. Atau langkah kedua, setelah diberikan pinjaman, ya harus berupaya untuk langkah produktif. Seperti apa langkah produktifnya? Yaitu usaha atau berjualan, seperti itu. Atau diberikan pelatihan tentang keterampilan UMKM ya. Berbisnis seperti apa, bagaimana cara memulai usaha, dan lain-lain ya. Nah, oke, di sini saya sarankan stop ya, baik yang namanya pinjol legal maupun ilegal. Jadi jangan sampai terpancing dengan bujuk rayu oleh OJK bahwa, "Oh ini kamu masuknya ke legal aja, kamu nggak usah ilegal," gitu. Ya kalau bagi saya mau legal mau ilegal sama aja. Jadi dua-duanya menjebak ya. Dan ibaratnya itu adalah lubang jeratan yang ketika kita udah masuk, kita tidak bisa keluar dari jeratan tersebut. Jadi bagi kalian yang belum pernah terjerat, lebih baik jangan sesekali untuk masuk ke dalam jeratan pinjol baik legal maupun ilegal. Oke, itu aja renungan dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan video ini jika video ini dirasakan bermanfaat. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.